wabarakatuh. Masih berjumpa dengan channel YouTube Kurnia Diesel ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan servis, yaitu pompa air ya, yang biasa digunakan untuk irigasi atau pengairan di sawah, yaitu dimana mempunyai keluhan susah hidup. Kemudian yang kedua, ketika hidup itu airnya tidak mau kenceng, atau gas posisi besar tapi air tidak besar mengalirnya atau debitnya kurang. Baik, untuk itu mari kita bongkar dulu ya, apa kira-kira yang harusnya diganti daripada pompa air ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita bongkar dulu. Ya, baik, pompa air ini merek Honda ya, dengan menggunakan pompanya Surumi Pump ya. Ini adalah pompa air 3 dim. Jadi masuk 3 dim, keluar 3 dim. Ini mengalami silnya sudah aus sehingga menyebabkan air tidak bisa mengalir kencang. Baik, pertama akan kita buka keongannya ya. Ini dengan menggunakan kunci 14T, ada 4 buah baut ya. Itu kita buka semua ya, pelan-pelan ya. Keongan atau penutup daripada kipas ya, kipas airnya ya. Baik, ini kita buka. Hati-hati ya dengan menggunakan kunci T14. Usahakan menggunakan kunci yang T atau yang mapan ya, sehingga tidak merusakkan baut. Ya, satu lagi kita buka bautnya. Baik, setelah bautnya terlepas semua, kemudian kita tarik keluar keongannya ya. Ya, ini sudah kita tarik, kita angkat keluar, kita amankan dulu. Ada o-ringnya ya, ini o-ring supaya tidak terjadi kebocoran. Baik, ini rumah siputnya ya, kita amankan dulu. Di sini ada karetnya juga ini ya. Ini supaya rapat tujuannya. Kita amankan dulu. Baik, setelah itu kita buka kipasnya atau ini dengan menggunakan kunci shock 30 ya. Dengan menggunakan kunci shock 30 kita putar berlawanan dengan arah jarum jam ya. Baik, sebelum itu kita buka dulu tutup atau covernya roda gila dengan menggunakan kunci T10. Kita buka dulu dengan menggunakan kunci T10. Dimana ada baut 4 itu ya, kita buka semua. Ini nanti buat menahan roda gila untuk menyopot daripada kipas pompanya ya, supaya ada tahanannya. Karena kadang ada yang sulit menyopot kipas pompa ini, tapi juga kadang ada yang mudah ya. Untuk itu kita buka penutup roda gilanya supaya harapannya lebih mudah untuk melepas daripada kipasnya pompa air. Ya, ini sudah terlepas ya. Kemudian kita tarik
keluar ya penutupnya ini pelan-pelan ya. Ini sudah terlepas. Kita amankan dulu ya, kita amankan. Kemudian kita mengambil cari alat bantu ya, kita cari besi atau alat bantu buat penahan roda gila ya. Ini menggunakan bekas klep Kubota RD85, ini bekasnya ya, kita manfaatkan untuk menahan, dimana di sini ada 2 buah tempat nahan ini ya. Ini yang kosong, yang sebelahnya biasanya ada manet, yang ini kosong. Nah, ini kita buat menahan ya dengan menggunakan besi atau klep yang sudah tidak terpakai ya. Kita manfaatkan ya, posisinya seperti ini ya, bisa kita lihat. Jadi kita tahankan bersearah jarum jam ya. Kemudian posisi bawah kita tahankan dengan dudukan engine ya. Kemudian menggunakan kunci shock nomor 30 ya. Kita putar kipas pompa itu berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jadi mutarnya ke kiri ya. Kita hentak ke kiri. Ya. Ini kadang ada yang susah ya. Kadang ya ada yang mudah ya, karena kadang ada karat atau korosi, itu juga menyebabkan kadang susah untuk melepasnya. Baik, kita putar ke kiri ya, atau berlawanan dengan arah jarum jam sampai terlepas. Ini bisa kita lihat di mana di sini ada fibernya yang sudah retak ya. Ini juga menyebabkan tidak rapat. Kemudian silnya juga sudah rusak atau tidak rata ya, sehingga menyebabkan tekanan air untuk daya hisapnya itu melemah ya, karena ada silnya rusak sehingga ada udara yang masuk ke dalam pompa, maka akan menyebabkan daya hisapnya berkurang jauh. Baik, untuk mengganti seal atau mechanical seal ini kita lepas dulu baut 12 atau kadang baut 13 ya. Jumlahnya ada 4 buah. Ini kita lepas semua. Kemudian kita tarik keluar. Kita lepas secara silang ya, usahakan supaya dibiasakan ya, kalau melepas baut itu silang. Kita keluarkan semuanya, baut 12 yang agak panjang ya. Baik, setelah keluar semua, kemudian kita tarik keluar rumah silnya ya. Ini rumah sil, ini yang sudah rusak ya, tidak rata. Ini akan kita ganti dengan yang baru ya. Kalau ini rusak, maka menyebabkan daya hisapnya berkurang. Baik, untuk melepaskan ini ya, kita gunakan alat bantu. Kita palu aja itu ke bawah ya, dengan menggunakan alat bantu pipa. Kita pukul ke bawah ya, dan ini sudah lepas ya. Ya, silnya ini yang sudah tidak rata posisi sini ya, kadang sampai habis. Kemudian ditandai ada bekas air keluar lewat as. Ini tanda-tandanya kalau seal itu sudah aus ya.
Baik, ini coba kita hidupkan mesinnya dulu ya. Kita hidupkan, kita gas, kemudian keran kita buka, yang bawah keran, yang atas berwarna putih itu cup ya. Kemudian kita start ya, mesin sudah hidup. Kemudian ini asnya ini biasanya berkarat ya, kita bersihkan dulu dengan amplas ya, karena kadang kalau berkarat itu susah untuk melepasnya. Untuk itu karatnya kita bersihkan dulu ya. Baik, sekiranya cukup ya, kita matikan mesin, kemudian silnya ini yang rusak kita ganti dengan yang baru ya. Ini sudah kita persiapkan silnya ya. Kita ganti mechanical seal yang baru, dimana ini ada semacam per ya, kemudian juga ada semacam fiber ini ya. Ini nanti bersinggungan dengan yang putih atau yang fiber ini harapannya selalu rapat ya. Kemudian di sini ada karet ya yang kita lepas ini kadang ada yang pakai karet ini, tapi kadang ada yang enggak ya. Bila mana enggak ya langsung aja kita pasang seperti ini ya. Kemudian dengan menggunakan alat bantu, yaitu bekas laker 6303 ya, kita buat seperti ini diameter luarnya. Kemudian kita palukan ke bawah, kita masang sehingga tidak menyebabkan kerusakan di black atau aluminium pompa ya. Ini pas sekali dan bisa rapat ya, tidak perlu dilem ya. Kemudian fibernya ini juga sudah mengalami retak, ini kita ganti yang baru ya, karena kalau ini retak juga menyebabkan daya hisapnya itu berkurang ya, karena ada udara yang masuk mengurangi menyebabkan kebocoran ya. Ini faktor penting juga kita perhatikan. Kemudian kita ganti fibernya yang baru ya, ini yang masih bagus, belum retak ya. Kita pasangkan sesuai semula. Baik, setelah rata ya, sip, oke. Kemudian kita akan memasangkan kembali ya ke dalam engine-nya. Namun sebelum dipasangkan kita kasih stempet dulu ya. Harapannya apa? Supaya karat itu tidak mudah nempel atau besinya berkarat ya. Baik, setelah kita kasih stempet, kita bautkan kembali dengan menggunakan baut 12 ya, atau juga kadang baut 13. Jumlah bautnya ada 4 ya. Kita pasangkan semuanya. Setelah terpasang semua ya, kemudian kita kuatkan kembali dengan menggunakan kunci T12 atau kadang 13 ya. Usahakan pakai kunci T atau kunci shock, karena kadang bautnya mengalami korosi atau karat. Itu kalau kuncinya tidak mapan, itu maka menyebabkan baut ledes atau bautnya rusak ya. Baik, kita kencengkan secara silang. Usahakan mengencangkannya secara rata ya. Usahakan secara rata. Baik, dirasa sudah cukup kuat.
kemudian kita kasih stempet ya. Tujuannya agar nanti ketika kita servis berikutnya itu kita mudah dalam melepasnya ya. Karena kalau tidak dikasih stempet itu nanti servis berikutnya itu kadang susah. Ini untuk hanya untuk memudahkan aja perawatannya. Baik, setelah itu kita kuatkan kembali dengan menggunakan kunci sok ya, bernomor 30 ya. Usahakan kuat ya. Setelah dirasa cukup, kemudian kita pasang kembali rumah siput ya. Ini rumah daripada kipasnya ya. Kemudian kita pasang karetnya atau o-ringnya, dimana ini fungsinya supaya rapet ya. Jadi kalau karet atau o-ringnya masih bagus, ini tidak perlu menggunakan sealer ya, langsung aja dipasang, maka akan rapet ya. Tapi bila mana sealer o-ringnya rusak, sebaiknya diganti atau karetnya sudah kaku ya. Baik, setelah itu kita kuatkan kembali ya, kita bautkan dengan menggunakan baut 14 ya. Kadang ada yang menggunakan 14, kadang ada yang menggunakan kunci 17 ya. Macam-macam ini. Kebetulan yang merek Surumi Pam ya menggunakan kunci 14 ya. Kita kuatkan secara merata ya. Pastikan posisi sudah mapan ya. Bila mana belum memapan, jangan dipaksakan menguatkan baut. Kita kontrol dulu ya. Baik, dirasa sudah cukup, kita tinggal mencobanya ya. Kita kasih air dulu. Kita kasih air ya. Kita mencoba daya hisapnya ya, setelah kita ganti dengan seal yang baru. Kita penuhin ya, apakah sudah ada bedanya ya. Biasanya pompa air itu penyakitnya kalau tidak mau menghisap itu sealnya ya, yang tadi itu sudah aus, dan caranya adalah seperti ini tadi ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mencobanya. Baik, ini kita coba, mesin sudah kita hidupkan dan daya hisapnya sudah menjadi luar biasa. Oke, sudah sip ya. Baik, itu adalah proses ya, bagaimana cara mengganti seal ya, seal punya pompa air ya, dimana kalau ini rusak itu maka akan menyebabkan tekanan air berkurang dan daya sedotnya hilang. Baik, mudah-mudahan tips dan cara ini bisa bermanfaat ya. Untuk itu ikuti terus ya di perjalanan servis Kurnia Diesel, dan jangan lupa like ya, subscribe dan juga share, dan juga saya tunggu komen-komennya di channel YouTube Kurnia Diesel. Baik, mungkin gitu aja ya dari Kurnia Diesel Magelang menyapa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanik.